واجعل معونتك العظمى لنا مددا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا واغفر لنا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا والأولياء والشهداء والصالحين والصديقين والمسلمين بالأنصار وجميع الوجه في سبيل الله وجميع الملائكة المقربين لهم ونخشى القادمين إلى وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ووالدينا وأصدقائنا ولمن شيخنا وصلى عليه شيخ ونحن جماعة قاصرة سابقة خصوصا Ustaz Haji Zayadin أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي جعل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه بينابيع العلوم والحكم أما بعد. Para kiai, para satir, para guru hadir banyak di tengah-tengah kita. Tua Porsila Kiai Abdul Khair, orang tua kita Kiai Haji Rahmat Afif, Zaid Mansur, Guru DKM Masjid Masjid Al-Ikhlas. Mana ketuanya? Oh, Pak. Siapa? Haji Firdaus dan jamaah Porsila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita ini di majelis ini membawa berkah dalam kehidupan kita. Amin.
anugerahkan kepada kita hidayahnya yang luas, inayahnya yang luas, taufiknya yang luas, rezekinya diberikan kepada kita yang luas, keberkahannya yang luas, dianugerahkan kita ilmu yang luas, dianugerahkan kita panjang usia dan panjang umur, dianugerahkan kita sehat walafiat, selalu berada pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, ala hazin niyah wa kun shalihu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setahun saya kalau ketemu dengan jamaah, ya, ketemu dulu tahun 2001, 2022, tahun, ya, nambah umur kita. Mudah-mudahan selalu berkah porsi lah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami baca ayat surah Al-Imran ayat ke 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Iyansurkum Allah fala ghaliba lakum wa iyahzunkum faman zal ladzi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin, fama istifhamun litta'ajjubi taqdiruhu fabi ayyi rahmatin. Fama istifham litta'ajjub, huruf mahnya itu adalah huruf istifham litta'ajjub, untuk keajaiban. Takdiruhu, takdirnya adalah babi ayyi rahmatin. Babi ayyi rahmatin, berkat rahmat, minallah, dari Allah, lintalahu, kamu Muhammad, Nabi Muhammad, diberikan kelembutan kepada mereka. Wa dzalika li annahu lima kanat jinayatuhum azimatan, dan karena demikian, karena bencinya, kerasnya mereka yang begitu besar kepada Nabi Muhammad. Summa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yuzhir taghlizan fil qawlil battata. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW, meskipun mereka begitu kasar, mereka begitu keras kepada Nabi Muhammad, lam yuzhir taghlizan fil qawlil battata. Nabi Muhammad tidak menampakkan kasar, tidak menampakkan keras, fil qawlil battata, dalam ucapan sekalipun. Alimu anna haza la yata'atta illa bita'ayyid rabbani. Ketahuilah bahwasanya ini adalah datang illa bita'ayyid rabbani, karena dukungan
dorongan, kekuatan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika mawdi'ut ta'ajjubi min kamali zalika ta'ajjubi. Maka itulah posisi keajaiban dari kesempurnaan yang demikian tentang dorongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan rahmat Allah, Nabi Muhammad meskipun diperlakukan kasar, meskipun diperlakukan keras oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad tidak pernah menampakkan apalagi dari sikap dan kekerasan. Dari ucapan saja tidak ada yang keluar kata-kata kasar. Ini berkat rahmat Allah, ini berkat dukungan, kekuatan, dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keajaibannya. Keajaibannya di situ bahwa dengan rahmat Allah, dengan dorongan Allah, orang mau dicaci maki, mau dihambat, mau dizolimi, tapi dia mampu menahan diri untuk bersabar. Dia mampu menahan diri untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan omongannya, mengendalikan tubuhnya, tangannya, untuk tidak berbuat dan membalas kekasaran yang diperlakukan oleh orang. Dengan rahmat Allah, makanya kita selalu mohon rahmat Allah agar kita ini dikasih kesabaran, agar kita ini dikasih kelembutan. Innallaha azza wa jalla yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu senang, Allah itu suka sekali, Allah itu cinta kepada hambanya dalam yang berperilaku, yang bersikap kelembutan dalam segala urusan. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Allah azza wa jalla yuhibbur rifqa fil amri kulli. Ini adalah jika kita dapat melakukan apa yang pernah dikasih, dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, adalah merupakan keajaiban, merupakan ketakjuban. Kalau kita zaman sekarang, kita dicina orang, kita dicaci maki orang, kita dizalimi orang, kemudian kita bisa bersabar, kita bisa mengadilkan diri, itu dengan adanya rahmat Allah. Orang kalau tidak ada rahmat Allah dalam dirinya, kasar semuanya, omongannya kasar, perilakunya kasar, apalagi sih dia dikasarin, kadang-kadang kagak ada salah, gak ada apa, orang biasa-biasa aja, udah tersinggung aja. Tapi walaupun dia diserang, dia tetap tenang, mengendalikan diri. Ini pernah didapatkan Nabi Muhammad, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad berdakwah yang begitu tantangannya luar biasa. Sebab apa? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, dan kalau kamu keras bil lisan, ucapannya kasar, ucapannya keras bil lisan, ghalizal qalbi, dan memiliki hati yang keras. Apa istilah kalau hati? Istilahnya kalau keras hati ya, keras hati, kepala batu, hatinya udah karatan, udah tertutup. Ay qasiyatan lan faddu min haulik, tentulah mereka itu min haulik, menjauh darimu. Ay la tafarraqu min 'indika wa lam yaskunu ilaika,
yakni mereka bercerai-berai dari sisimu, dan walam yasimu ilaika, dan tidak lagi mau tinggal bersamamu. Walau yaskunu ilaika, meskipun mereka tinggal bersamamu, walawin faddu min haulik, tapi dia sudah tidak lagi mau bersamamu, dia meninggalkanmu. Fatal maksudu minar risalah, maka lepaslah, luputlah tujuan daripada menyampaikan risalah. Jadi kalau kita berhati memiliki lisan yang keras, yang kasar, banyak menyinggung orang, kemudian ghalizal qalbi, memiliki hati yang keras, lanfad min haulik, orang itu akan menjauh dari kita. Orang bercerai-berai dari kita, meskipun dia bersama kita, tapi sudah tidak mau lagi dia mendengar nasihat kita, mendengar ucapan kita, tidak lagi mau dia mendekat kepada kita. Jadi kalau sudah begitu, fatal maksudu minar risalah, maka lepaslah tujuan kita menyampaikan risalah. Makanya itulah sikap mutawassit, sikap tengah-tengah itu penting. Sayyidina Umar itu pernah dikritik oleh Abdurrahman bin Auf. Ya Sayyidina Umar, engkau kok membuat hati umatnya dari Muhammad itu takut. Tapi itu yang sikap dasar bawaan aslinya memang tegas dan keras Sayyidina Umar. Tapi apakah Sayyidina Umar? Saya itu dalam kelembutan juga saya takut kepada Allah. Jadi kalau saya bersikap lembut sampai kelembutan itu membiarkan orang, nanti saya dianggapnya pembiaran terhadap kejelekan, kemaksiatan. Kalau saya bersikap keras juga, bukan saya tidak takut, saya takut kepada Allah. Nanti kalau orang juga menjauh, bagaimana? Tuh. Jadi inilah sikap mutawassit, tengah-tengah, sedang. Jadi menasehati dengan tegas, dengan jelas. Kalau kita kemudian keras terus, kemudian orang menjauh, ya sudah, tidak bisa dinasehati. Ada orang tua yang punya anak, pokoknya anaknya pacaran, itu orang tuanya begitu hatinya rasanya bagaimana sama anaknya, didiamin. Namanya pembiaran itu buat maksiat. Tapi ada orang tua yang kasar sekali, keras sekali, sampai kemudian anaknya takut aja ketemu sama orang tuanya. Ya, nggak bisa nasihatin orang tuanya, nggak bisa bilangin orang tuanya, karena ya anaknya udah takut aja ketemu sama orang tuanya, takut. Kalau umpamanya dia bersama orang tuanya, meskipun dia tegas, tapi dia bersama orang tuanya kan masih bisa bilang-bilangin. Diajak naik mobil, dalam mobil bisa dibilang-bilangin. Kalau orang tuanya bawaannya galak, orang tuanya bawaannya kasar, diajak naik mobil orang tuanya kagak mau. Walaupun ada jalan-jalan ke puncak kagak mau bilangin di mana. Nah, jadi makanya cuma yang dinamakan katanya fatal maksudu minar risalah. Udah, lalu masalah tujuan daripada menyampaikan risalah. Oleh karenanya fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Maafkan. Memang harus memiliki pemaafan yang meluas hati kita ini. Dari fima yata'allaqu bi huquqika, apa yang terkait dengan hak-hakmu. Apa yang terkait dengan hak-hakmu terhadap dalam kehidupan, terhadap orang lain, terhadap tetangga, terhadap anak, terhadap masyarakat. Ya udah, fa'fu anhum, maafin mereka. Makanya tidak mesti kalau memaafkan itu nggak mesti orang harus minta maaf. Fa'fu anhum wasfahu, maafin mereka.
Bahkan bukan sekedar memaafkan, bukan sekedar wastaghfir lahu, mohonlah ampun untuk mereka. Minallahi bima yata'allaqu bihuquqihi ta'ala itmaman lisyafaqati alaihim wa ikmalan lil birri bihim. Dan mohon ampun mereka jika mereka umpamanya banyak berbuat salah, mereka banyak meninggalkan perintah Allah, punya anak disuruh sholat susah banget. Mohonkan, kita sudah berbuat sekuat tenaga, kemudian anak begini, orang begini, sudah kita maafin. Ya udah, wastaghfir lahu, mohonkan ampun. Apa yang terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh puasa kagak mau, disuruh sholat kagak mau, disuruh berbakti kagak mau. Kecuali apa? Wastaghfir lahum. Itmaman, bagi kesempurnaan kasih sayang atas mereka. Wa ikmalan, bagi kesempurnaan berbuat baik kepada mereka. Wa syawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah terhadap kepada mereka fil amri, dalam segala urusan. Bermusyawarah, sederhananya ngajak ngomong. Jadi orang kemudian tidak kita biarkan, orang kemudian tidak kita hargai, orang kemudian tidak kita ajak ngomong, tidak ajak musyawarah. Perintah Al-Quran wasyawirhum fil amri fa innal musyawarata taqtadi syiddata mahabbatihim lahu sallallahu alaihi wasallam. Fa innal musyawarata, maka sesungguhnya bermusyawarah, ngajak musyawarah, saling musyawarah, taqtadi syiddata mahabbatihim lahu, itu mendatangkan kecintaan mereka lahu sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kita masih ajak ngomong, orang berbuat salah, orang berbuat maksiat, kita ajak ngomong, itu namanya nanti akan mendatangkan kecintaan. Itu seperti yang dilakukan Gus Miftah. Gus Miftah kan tadinya banyak orang caci maki juga gitu kan. Dakwahnya orang-orang di mana, di tempat dugem-dugem, dakwahnya di tempat preman-preman, kemudian orang-orang yang minum di depan Gus Miftah didiamkan saja pada tahap awal-awal. Tapi lama-lama kemudian dimasukkan nilai-nilai, kemudian preman-preman, pimpinan preman yang juga pada ikut Gus Miftah. Makanya tampang dia juga tampangnya begitu, tampangnya rambutnya gondrong, pakainya. Tapi kan yang diislamkan banyak, yang di Islam masuk Islam ke dia udah banyak, yang mengikut orang yang tadinya bergumul dengan dosa itu udah banyak. Daripada kita umpamanya pakaian gayanya luar biasa kayak Islam betul, tapi kemudian orang pada lari dari kita nasihatin, dia tidak dengar. Itu kan yang dimaksud tadi, itu fatal maksud, lepas dari tujuan dan untuk menyampaikan risalah. Nabi Muhammad selalu mempraktikkan itu dari dulu. Fabima rahmatin, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha tadullu ala rif'ati darajatihim fatarkul musyawarata ma'hum ihanatun lahum. Karena sungguhnya orang yang bermusyawarah itu tadullu ala rif'ati darajatihim, itu menunjukkan dihargai ketinggian derajat mereka. Dia sebagai manusia masih mau diajak ngomong meskipun dia berumur dengan dosa. Dia sebagai manusia masih dinasihatin meskipun dia orangnya enggak dianggap di masyarakat. Dia masih dideketin meskipun itu menunjukkan ketinggian derajat
derajat mereka. Fatarkul musyawarati fa'hum ihanatun lahum. Kalau kita ninggalin kagak ngajak ngomong, kagak ngajak musyawarah kepada mereka, ihanatun lahum, itu merupakan hinaan, perendahan terhadap mereka. Ya, orang kan kalau udah saya mau orang berumur dengan dosa, nggak mau. Tapi ketika ada orang yang punya posisi di masyarakat, digandeng, ajak, itu orang tuh merasa tinggi derajatnya, orang tidak merasa terhina. Nah, itu tujuan daripada menyampaikan risalah. Daripada kita bono kelihatannya gini, tapi kemudian orang lari, risalah kemudian tidak sampai, orang semakin gitu. Makanya tuh saya di pondok pesantren Mahasina itu, di pondok saya itu, anak kan tidak semuanya benar. Banyak anak yang banyak yang nakal. Ya udah, yang nakal saya sabar-sabarin. Kalau ibarat kayak orang-orang mah, wah ini mengganggu yang lain, keluarin aja. Tapi kan saya mikir, anak nakal, kalau dikeluarin dari pondok, bagaimana di luar? Di pondok aja dia masih sholat, masih nakal. Tapi alhamdulillah, yang model-model kayak begitu 1 tahun, 2 tahun kemudian dapat hidayah dari Allah. Masya Allah. Makanya di pondok saya juga begini, ada orang pengen masuk pondok, udah gitu kagak punya duit, kemudian nakal lagi di luar, pengen dimasukin pondok. Lo kalau orang pengen enak-enak aja, gimana ntar ini anak nakal kok dimasukin pondok? Saya mikir, orang pengen masuk pondok, kagak bisa ngaji, kemudian dites kemudian kagak lulus, ya tambah nggak bisa ngaji, Orang pengen masuk pondok, kagak punya duit, terus gara-gara dia gak punya duit, ditolak. Bagaimana dia orang benar? Jalannya dia orang benar. Ada orang masuk pondok, tadinya nakal, terus dia masuk pondok, padahal di pondok paling gak dia sholat, paling gak dia ngaji, terus ditolak karena dia nakal. Wah, nakal. Bagaimana dia ada jalan untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Ya sudah. Memang kerjaan mubalik, kerjaan orang yang pendakwah, ya harus begitu. Nabi Muhammad itu orang mulia, orang paling mulia di sisi antara makhluk Allah. Tapi itu bukan lepas dari hinaan, bukan lepas dari kasar orang. Tapi Allah akan kasih rahmat dengan kesabaran, dengan kekuatan, dengan keteguhan, maka akan bisa merubah, insya Allah akan orang itu akan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatawakkal 'ala Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma syawara qaumu qattu illa hudu li arsyadi amwa umurihim. Tidak ada musyawarah suatu kaum kecuali Allah memberikan hidayah li arsyadi umurihim, kepada petunjuk yang lebih baik dalam urusan mereka. Jadi ngajak ngomong, ngajak musyawarah itu tidak ada yang gak baiknya. Itu akan menjadi sebab Allah beri petunjuk yang lebih baik dalam urusan kita. Fa'iza azamta akibal musyawarati ala syai'in, maka apabila sudah engkau bertekad bulat setelah akibal musyawarati ala syai', setelah musyawarah atau sesuatu, fatawakkal 'ala Allah. Udah, serahkan kepada Allah. Kita sudah berbuat ngajak kebaikan, kita sudah nasihati, kita sendiri sudah sabar. Tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Fi imdoi amrika 'ala ma huwa aslahu, yakni fi imdoi amrika, letakkan urusanmu 'ala ma huwa aslah, kepada yang lebih maslahah. Walaysa tawakkulu ihmalat tadbiri bil kulliyati. Bukan tawakal itu mengabaikan perhatian semuanya, mengabaikan tadbir semuanya. Jadi orang tawakal itu mentawakal, nggak ada usaha, nggak ada ini, bukan begitu. Wa illa lakana al-amru bil musyawarati munafiyatin lil amri. Kalau
musyawarah itu, perintah musyawarah itu apa istilahnya, munafiyan lil amri bitawakkul, itu tidak dijalankan, itu berarti munafiyan lil amri tawakkul, itu menafikan perintah musyawarah dengan bertawakal. Bal tawakkulu wa ayyura'iyal insanul asbabaz zahirah. Tetapi tawakal itu yaitu memelihara manusia dari sebab-sebab yang zahir. Walakin la ya'ulu biqalbi 'alaiha bal ya'ulu biqalbi ala ismatillahi wa i'anatihi. Tetapi musyawarah itu juga apa? Jangan tawakal itu la ya'ulu biqalbi 'alaiha. Jangan bebankan ke hati. Bal ya'ulu biqalbi ala ismatillahi wa i'anatihi. Akan tapi bebanin hatinya itu tetap ala ismatillah wa i'anatihi, atas minta penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa, wah, ini semata-mata perbuatan kita, ini semata-mata usaha kita. Jangan begitu hatinya. Tapi hati kita, orang yang tawakal itu tetap ala ismatillah wa i'anatihi, yaitu tetap dalam menjaga dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya nanti bima rahmatin akan dikasih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, nyupirnya dengan baik, SIM sudah punya, bismillah, tawakal tuh Allah. Kita ngurusin anak, semuanya hak-haknya sudah kita urusin, ngajinya kita ajarin, makannya kita gizinya, tawakal. Jangan kalau orang juga tidak ada tawakal, nanti ketakutan luar biasa. Anak sudah dipondokin umpamanya, dia sudah bagus, sudah membiayain, sudah memperhatiin, sudah hak-haknya, kemudian begitu takut dengan anaknya nanti bagaimana. Ya, kalau sudah dia berada pada tawakal aja pada Allah. Jadi kita dengan virus Omikron, virus Omikron, kalau kita tidak ada tawakal, agak berani keluar kita. Kemudian corona, kalau kita ketakutan berlebihan, tidak ada tawakalnya, agak berani kita. Jadi ada setelah ikhtiar, kita harus ada tawakal. Dari dulu kita sudah ada ikhtiar, sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya inayah rabbaniyah azaliyah. Jadi sejak zaman azali kita sudah ditolong Allah untuk berada pada jalan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhan? Kita bilang turuh kita qalu bala. Lahir kita ke bumi bersih, kotor. Maka pertolongan itu kemudian kita lakukan dengan ikhtiar, namanya inayah rabbaniyah ikhtiariyah. Mohon pertolongan kepada Allah dan melalui ikhtiar. Jangan kita duduk di bawah tembok yang akan runtuh. Itu kan namanya gila kan? Iya. Jangan kita berkerumun di orang, virus sedang merebak kemana-mana, sementara orang itu tidak bermasker semuanya, orang itu belum vaksin, itu namanya kita menceburkan tanpa ikhtiar. Namanya inayah rabbaniyah ikhtiariyah. Sama aja kita duduk di bawah tembok yang udah mau runtuh. Emang udah mau longsor itu tanah, kita masih di situ aja. Tenang. Namanya kita harus ada ikhtiar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tuh senang kepada orang yang bertawakal alaihi ta'ala wa yansuruhum wa yarshiduhum ila ma fi khair lahum wa salah. Pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menolong mereka, Allah memberi tunjuk kepada mereka ila ma fi khair, pada sesuatu yang lebih baik bagi mereka dan lebih maslahat. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, fala ghaliba lakum,
maka tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak kamu. Ai yansurukum kama nasrakum yauma badrin fala ahada yazlimukum. Itu jika Allah menolong kamu sebagaimana Allah menolong kita itu, menolong kamu itu seperti waktu kama yaumi badrin, waktu perang Badar. Itu pertolongan Allah luar biasa. Jumlah pasukan Nabi Muhammad SAW nampak jumlahnya sangat sedikit, orang kafir alatnya canggih-canggih, tapi Nabi Muhammad ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya memperoleh kemenangan dan mendatangkan. Seperti Ka'bah juga ketika mau diserang Raja Abraham, nyata fakta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyata fakta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Abraham kemudian pertolongan datang yang disebut namanya burung abah. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau kita sudah ditolong Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Tidak ada yang bisa mencegah. Makanya sering kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qada'ta. Enggak ada. Jutaan orang pengen menghina kita, jutaan orang. Kalau Allah memang sudah angkat, enggak ada. Sebaliknya jika Allah mau kasih, jika Allah mau kasih, orang pengen mencegah, nggak ada juga. Ada orang yang sering tuh di YouTube kecelakaan, ibaratnya mati, ibaratnya masuk kolong mobil, tapi begitu masuk kolong mobil dibangun lagi. Ada yang jatuh, tabrak, terguling-guling, perkiraan kita mati. Habis aja dia bangun. Itu namanya berkat pertolongan Allah. Faman zallazi wa yahzulkum, dan jika kamu mau direndahkan, mau yakni bitarkil lain nasratum kayaum, seperti Allah meninggalkannya pertolongan kepadamu seperti perang Uhud, kayaum seperti perang Uhud. Pasukan Nabi kan sudah di atas tuh, sudah di atas gunung. Tapi kemudian karena di situ tidak didatangkan pertolongan Allah, tergiur dengan harta, pada turun ngambilin harta rampasan. Naik tuh orang kafir ke atas gunung, tenang. Faman zallazi yansurukum min ba'di, barang siapa yang mendapat pertolongan setelahnya, ai fala ahada yansurukum ala aduwikum min ba'di ghazlatihi ta'ala. Yakni tidak ada seorang pun yang mendapat pertolonganmu atas musuhmu dari setelah dia menghina. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah bertawakal orang-orang mukmin. Bin nusrati wa ghairiha, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lainnya. Jadi orang mukmin itu harus tengah-tengah, mutawassit. Jadi kita ada ikhtiar, kita ada tawakal. Jangan tawakal doang. Udahlah diam aja. Udah sholat tiap hari, udah nggak kemana-mana. Dia kagak dapat makan, kagak yang nganterin, kagak dapat makan. Ya habis sholat berdoa, dagang keluar, laku bener. Habis bermaksiat kemudian paginya dagang, belum tentu. Jadi habis berdoa tahajud kemudian siangnya kita dagang, kita usaha, beda. Atau kalau orang dosanya banyakan dikit, orang yang memang tadi berdoa tahajud, pagi-pagi udah habis, orang-orang masih banyak. Orang-orang ada yang sampai siang, ada yang sampai sore, belum ada yang nawar-nawar. Nah itu namanya kita bertawakal juga ada ikhtiar. Jadi memang kehidupan itu begitu. Apa aja inti ajaran Islam itu adalah mutawassit, tengah-tengah. Khairul umur awsat, sebaik dari perkara pertengah. Makan aja kita disuruh begitu, makan, silahkan makan. Tapi sepertiga isi dengan makan. Sepertiga perut isi dengan minum. Sepertiga isi dengan nafas. Jangan makan mulu makan, sakit nanti. Jadi apa itu begitu semuanya. Mudah-mudahan
apa yang kita dapatkan tadi bermanfaat bagi kita. Lebih kurang yang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.